Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para peserta diklat pendidikan jaksa gelombang 2 ini. Ya, dalam waktu yang diberikan kita hari ini dan hari-hari berikutnya sesuai schedule, kita akan memberikan penjelasan sekaligus pembimbingan dalam penyusunan KKP, kertas kerja perorangan. Nah, penulisan kertas kerja perorangan akan saya sampaikan dalam perkuliahan hari ini dengan sistematika mulai dari pendahuluan, kemudian apa itu kertas kerja perorangan, kemudian bagaimana teknik penulisan dari KKP-nya, kemudian bagaimana tahap persiapan sampai dengan kemudian penentuan judul. Nah, kemudian diikuti dengan pembimbingan sampai dengan ACC untuk siap dilakukan pengujian. Nah, pada saat nanti sudah ACC siap diuji, penguji bukan saya lagi, tetapi adalah tim penguji yang lain. Oleh sebab itu, Anda harus benar-benar penulisannya dilaksanakan secara serius supaya bisa dipertanggungjawabkan ketika Anda berhadapan dengan penguji yang lain. Nah, di dalam penulisan KKP itu ditulis dengan sistematika, mulai dari kita menyusun covernya seperti apa, ada pedomannya, kemudian lembar pengesahannya, kemudian di situ ada pengantar, kemudian ada daftar isi, dan bab 1 adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu nanti ada latar belakang, ada permasalahan, kemudian maksud dan tujuan penulisan. Kemudian di bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka sudah barang tentu memberikan referensi-referensi teori, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan KKP yang saudara buat. Kemudian di bab 3 adalah pembahasan. Nah, di dalam pembahasan itu Anda memaparkan tentang bagaimana kasus posisi. Kalau terkait dengan putusan, Anda membuat kasus posisi secara singkat bagaimana perkara itu. Nah, kalau bukan dalam bentuk studi kasus, mungkin ada persoalan Anda ungkapkan, dinarasikan kasus posisinya seperti apa. Kemudian di situ Anda sebut di dalam pembahasan tentang landasan teori yang Anda pakai untuk bisa analisa. Nah, kemudian di situ ada fakta dan analisa yuridisnya. Nah, kemudian bab 4-nya adalah berupa kesimpulan. Penutup itu berupa kesimpulan dan syarat. Jadi di bab 4 adalah penutup, berusaha kesimpulan dan syarat. Kemudian diikuti dengan daftar pustaka, biodata peserta, dan lampiran-lampiran. Nah, itulah kira-kira sistematika di dalam KKP. Kita mulai sebenarnya apa behind the scene dari kenapa peserta BPJ harus diberikan pembekalan kemampuan di dalam menulis KKP. Nah, jadi konstruksi berpikir dari penyusun kurikulum tentang perlunya penulisan KKP itu karena di dalam menjalankan tugas profesi sebagai jaksa, Anda nanti akan berhubungan langsung atau tidak langsung karya-karya pemikiran yang dituangkan secara tertulis. Karya-karya pemikiran hukum yang dituangkan secara tertulis bisa dalam bentuk telaah terhadap suatu kasus,
atau mungkin nanti misalnya dalam menyusun surat dakwaan, kemudian surat tuntutan, kemudian membuat memori banding, kontra memori banding, kasasi, kontra memori kasasi. Bahkan ketika Anda sebagai penyidik, Anda harus menuangkan hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara. Di dalam berkas perkara pasti di situ ada kesimpulannya, ada analisisnya. Nah, keterampilan untuk menganalisis dari perspektif hukum itu yang akan terus dipertajam, dipersiapkan sebagai seorang jaksa. Bahkan sekarang ketika peran jaksa pengacara negara menjadi penting seperti saat ini, kemampuan untuk mengolah persoalan hukum, analisis hukum, pendapat hukum dalam bentuk pemikiran hukum yang tersistematika dengan baik dalam bentuk misalnya legal opinion. Sebagai pengacara negara Anda diminta untuk menyusun legal opinion atau pendapat hukum. Nah, itu di situ Anda harus benar-benar dituntut untuk memiliki kemampuan menganalisis persoalan secara tajam. Nah, sehingga kalau konstruksinya seperti itu berarti jaksa memang dipenuhi dengan kemampuan menganalisis secara hukum dan dituangkan secara tertulis. Nah, oleh sebab itu menjadi sebuah kebutuhan ketika para calon jaksa itu harus dibekali kemampuan untuk menulis karya ilmiah di bidang hukum. Nah, sekarang dalam bentuk kertas kerja perorangan atau juga disebut kertas kerja jaksa, ya, sebagai salah satu bentuk karya tulis. Nah, dalam menyusun karya tulis di bidang hukum, tentu ada metode. Metode ini sebenarnya adalah metode ilmiah. Jadi tunduk kepada syarat-syarat objektif dari penulisan karya ilmiah. Bidangnya adalah bidang hukum. Jadi kalau kita tarik ke atas bahwa ilmu hukum itu adalah, hukum itu bagian dari ilmu pengetahuan, bagian dari sains, maka penulisan hukum pun juga harus tunduk pada metode penulisan ilmiah. Nah, termasuk ketika Anda menegakkan hukum, nah sebenarnya itu adalah bentuk-bentuk karya ilmiah di bidang hukum. Oleh sebab itu, karya penegakan hukum yang baik, yang benar, harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara keilmuan, yaitu ilmu hukum. Nah, jadi ketika Anda menyusun karya berupa KKP ini, itu harus menggunakan standar penulisan karya ilmiah. Ada metode penulisan yang tunduk pada ilmu yang bisa dipelajari oleh setiap orang. Nah, ini juga sekaligus untuk mengukur ketika Anda misalnya suatu saat membuat karya hukum berupa tuntutan, menuntut seseorang dari aspek pidana, kan? Nah, Anda sampai kesimpulan bahwa seseorang itu bersalah, kemudian dituntut 15 tahun misalnya. Kesimpulan Anda seseorang bersalah dan menuntut seseorang 15 tahun itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu adalah salah satu mekanisme contoh real bahwa suatu karya jaksa sebagai karya hukum itu bisa dikaji secara objektif. Nah, Anda sebagai calon-calon jaksa suatu saat, karya-karya Anda itu harus siap untuk diuji secara ilmiah. Nah, kalau tidak bisa diuji secara ilmiah, nanti akan dinilai negatif oleh masyarakat. Anda harus ingat bahwa sebagai jaksa, Anda itu represent of public interest.
represent of government, represent of society, represent public order. Nah, Anda akan diuji apakah karya-karya Anda itu mencerminkan, merepresentasikan dari berbagai kepentingan. Tuh. Jadi tidak berlebihan kalau kemudian sekarang Anda dipersiapkan untuk menjadi jaksa, harus punya kemampuan untuk menulis KKP. Nah, karena ruang lingkupnya adalah ruang lingkup kajian hukum, ya, karya ilmiah di bidang hukum, maka tulisan Anda harus bisa dikaji secara hukum. Ada analisis-analisis hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Anda bisa menulis dalam bentuk kajian-kajian yang empirik boleh, atau Anda bisa melakukan kajian-kajian yang bersifat normatif, yuridis boleh. Tapi terlepas dari metode apa yang Anda pakai, ya harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, dan Anda memperhitungkan waktu. Kalau Anda misalnya harus melakukan penelitian di lapangan, nanti Anda tidak cukup waktu dalam 1-2 bulan ini untuk menulis KKP. Nah, oleh sebab itu Anda harus menentukan secara strategik kira-kira ruang lingkup dan apa yang akan Anda ungkap. Nah, dengan demikian Anda nanti akan menghasilkan kertas kerja perorangan yang bagus. Nah, oke. Di dalam penulisan KKP itu sudah ada pedoman penulisannya yang dikeluarkan oleh Badan Diklat. Anda harus mempelajari itu. Bagaimana penulisan hurufnya, jarak barisnya, lembarnya, formatnya, itu ikuti saja prosedur yang sudah dibuat di Badan Diklat ini. Nah, saya memberikan penjelasan dari aspek saintifik tadi. Ya, jadi penjelasan ini tidak bisa dilepaskan dari metode penulisan yang dikeluarkan secara baku oleh Badan Diklat. Nah, kita mulai dari judul KKP. Nah, judul KKP itu idealnya adalah ringkas, padat, jelas, kalimatnya itu sederhana. Cukup 2 variabel atau paling banyak 3 variabel. Karena kalau variabelnya terlalu banyak, Anda akan kesulitan menghubungkan variabel 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari judul itu menimbulkan rasa keingintahuan. Ada timbul keingintahuan, curiosity. Nah, oleh sebab itu, pilihan kata diksi yang Anda susun dalam judul itu harus menarik. Nah, kemudian dari judul itu bisa menggambarkan permasalahan yang akan Anda tulis itu apa. Jadi dari judul itu sudah tergambar tentang permasalahan yang akan Anda tulis itu sebenarnya apa. Nah, di dalam praktek saya membimbing penulisan KKP, sering dijumpai ya, itu kalimat judul itu panjang sekali. Bahkan ada undang-undang ditulis lengkap, putusan ditulis lengkap. Nah, kalau seperti itu maka tidak akan menimbulkan daya tarik, tidak akan menimbulkan keingintahuan. Yang muncul adalah kesan yang pertama, membosankan, tidak menarik. Nah, karena apa? Dia terlalu panjang. Kemudian kenapa terlalu panjang? Variabelnya kadang terlalu banyak. Nah, kemudian judul itu tidak menggambarkan permasalahan yang ditulis. Nah, kemudian di situ menuliskan peraturannya, pasalnya, bunyinya, banyak sekali. Sehingga dari judul itu menjadi tidak berbobot. Nah, Anda bayangkan, Anda semua adalah sarjana hukum,
Kalau kemudian karya Anda tidak berbobot, ya KKP Anda tidak berbobot, ya berarti tidak akan mendapatkan apresiasi dan sekaligus Anda tidak berkualitas. Nah, itu kesalahan-kesalahan dalam penulisan judul. Kemudian juga saya ingatkan bahwa karena ini adalah analisa, kebanyakan menggunakan analisa yuridis, maka tidak pas kalau kemudian analisa itu Anda angkat dalam bentuk judul. Nah, jadi kalau misalnya Anda mengkaji sebuah putusan, kemudian Anda menjadikan itu sebagai judul analisa putusan bebas, analisa putusan terbukti, analisa putusan apa, analisa putusan nomor sekian atas nama ini, itu adalah bentuk-bentuk yang tidak menarik, sekaligus tidak menggambarkan bahwa ada masalah dalam putusan itu. Di samping itu, Anda seharusnya tidak perlu menampilkan istilah analisa dalam judul, karena tanpa Anda mencantumkan analisa di dalam KKP Anda itu, Anda sudah melakukan analisa. Jadi analisa itu bukan menjadi variabel dalam judul gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Oleh sebab itu, kalau Anda menganalisa terhadap suatu putusan bebas, analisa yuridis terhadap putusan bebas, dari putusan bebas itu apa yang jadi masalah gitu. Itulah yang nanti Anda tuangkan dalam judul. Nah, apa sih masalahnya? Oh, masalahnya adalah kesalahan dalam pembuktian unsur misalnya. Itu yang jadi Anda angkat jadi judul, bukan analisa putusan bebasnya, bukan. Nah, itu salah satu contoh. Kesalahan-kesalahan itu selalu terjadi sehingga karya KKP tidak mendapatkan nilai yang maksimal. Oke. Kemudian di bab pendahuluan kita masuk ya. Di dalam pendahuluan itu, di dalamnya ada latar belakang permasalahan, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penulisan. Di dalam latar belakang setidaknya menguraikan tentang apa sih yang menjadi latar belakang perlunya penulisan itu yang saudara angkat itu, kenapa, ada latar belakangnya apa. Kemudian menguraikan kesenjangan antara dasein dan dasolen. Kemudian Anda memotret realitas dan idealitas, realitas dan regulasi. Nah, disitulah di dalam latar belakang Anda memotret itu, menguraikan secara singkat. Kemudian rumusan masalah. Nah, setidaknya menguraikan masalah yang akan ditulis biasanya dimulai dengan kalimat tanya, kata tanya. Nah, permasalahan cukup 2-3 permasalahan. Permasalahan pertama tentang apa atau bagaimana suatu hal, ya. Kemudian permasalahan kedua tentang potret terhadap realitas itu. Kemudian permasalahan ketiga adalah bagaimana tataran ideal yang seharusnya. Ini menjadi kontribusi Anda. Inilah menjadi kontribusi, bahkan kalau sebuah karya akademik mungkin dianggap sebagai novelty-nya. Dari permasalahan itu ada solusinya. Ini kira novelty-nya ini loh seharusnya. Jadi kontribusi itu menjadi penting. Kemudian di situ ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu tentang tujuan dari masing-masing itu tujuannya apa sih masalah ini menguraikan masing-masing permasalahan itu tujuannya apa gitu. Kemudian di bab kedua adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu berupa teori, doktrin, konsep, ide, gagasan yang akan dijadikan dasar sebagai pisau analisis atas permasalahan yang akan dikaji. Jadi kalau Anda bicara tentang keadilan, nah konsep keadilan itu apa saja? Anda bisa menjelaskan, mengerucut kepada teori keadilan apa. Kemudian kalau tentang regulasi apa? Itu esensial dari regulasi itu apa? Nah, jadi disitulah Anda uraikan, Anda berikan explanation, penjelasan
yang cukup sebagai nanti bahan episode analisa. Di dalam tinjauan pustaka itu uraiannya tentang itu. Kemudian di bab 3 tentang pembahasan itu diuraikan tentang kasus posisi. Ya, dalam hal berbentuk studi kasus, jelas kasus posisinya tentang peristiwa itu apa, tentang perkara itu apa. Kemudian ada landasan teori dari uraian tinjauan pustaka itu. Anda ambil teori apa yang akan Anda pakai. Nah, itu di situ ada. Kemudian fakta dan analisa yuridis. Disitulah nanti uraian dari bab 3 tentang pembahasan. Jadi kalau dalam ada kasus posisinya itu menguraikan tentang objek yang Anda teliti, yang Anda persoalkan, yang akan Anda analisa secara singkat. Nah, landasan teori itu dari tinjauan pustaka itu teori yang Anda pakai yang relevan mana ini dari berbagai pemikiran, ide, konsep itu yang Anda pakai untuk analisa apa, yang mana. Nah, kemudian fakta dan analisa yuridis. Dari kasus posisi faktanya apa, kemudian langsung Anda analisis. Nah, jadi di dalam analisis ini Anda harus benar-benar komprehensif. Ada rujukan yang dipakai untuk menganalisis. Nah, itu pembahasan. Di dalam pembahasan ini adalah porsi terbesar. Jadi 60% lebih dari 60 sampai 70% KKP itu ada di bab 3, jangan kebalik. Bab 1 itu kira-kira lah 10%. Bab 2 misalnya 15 sampai 20%. Nah, bab 3 adalah 60 sampai 70%. Nah, nanti Anda persentasenya di dalam bab kesimpulan itu cuma 1 atau 2 lembar, 1 atau 2%. Nah, komposisinya itu disesuaikan. Jadi ibarat tubuh itu ideal. Yang sering saya temukan itu pendahuluan sama bab 2 tinjauan pustaka lebih besar, analisisnya cuma sedikit, itu kebalik. Jadi 60 sampai 70% itu adalah analisis di bab 3 itu. Nah, karena bobot dari pemikiran Anda di situ. Kemudian di kesimpulan, dari hasil analisis itu di bab 4 ada kesimpulan. Kesimpulan itu merujuk pada masalah yang Anda teliti, Anda bahas, Anda analisis. Sehingga jumlah kesimpulan itu sama dengan jumlah masalah. Ada kesimpulannya, permasalahannya 2, kesimpulannya 3, 4. Ada permasalahan 3, kesimpulannya cuma 2, enggak nyambung. Ngambil dari kesimpulan tempatnya orang lain itu enggak pas. Kemudian di dalam bahasa kesimpulan itu ditulis ringkas, sederhana, bahasa Anda. Bukan bahasa kutipan, bukan bahasa pasal. Itu adalah esensi Anda, bahasa Anda. Nah, dalam kesimpulan saya sering melihat itu. Jadi dalam kesimpulan juga merupakan jawaban atas permasalahan. Jadi kalau permasalahan itu berupa pertanyaan, maka kesimpulan adalah jawaban. Dan cara menyusun kalimatnya itu kalimat jawaban. Jadi sekaligus akan menjawab. Nah, kesimpulan di dalam bab 4 berupa penutup dan bab 4 penutup, kesimpulan dan saran itu sering terjadi kesalahan. Kesalahannya itu tadi, kesimpulan tidak menjawab permasalahan, jumlah kesimpulan tidak sesuai dengan jumlah permasalahan, kesimpulan ditulis dengan berdele-dele, bahkan ada kutipan, ada definisi dan sebagainya, dan kesimpulan tidak jelas atau bias. Nah, itu yang sering saya temui. Nah, di dalam saran, atas kesimpulan yang dihasilkan itu dibuat sarannya apa? Itu pemikiran Anda. Saran merupakan tindak lanjut dari jawaban permasalahan menurut Anda. Saran ini sebenarnya menjadi novelty yang ternyata begini ya, dari temuan saya analisis, ini loh seharusnya, ini loh arti pentingnya adalah novelty, kebaharuan. Jadi karya akademik dalam bentuk KKP yang bagus yang memiliki nilai kebaharuan.
bukan copy paste dari peristiwa lama diganti kasus, bukan. Jadi novelty ini menjadi penentu bobot penulisan. Nah, kemudian yang setelah penutup kesimpulan Sharon itu masih ada lampiran. Lampirannya itu berupa pustaka, referensi yang Anda pakai, Anda tulis, kemudian biodata Anda, sifat, singkat, padat, kemudian kira-kira lampiran berupa gambar, dokumen, tabel yang relevan menjadi bahan dari penulisan Anda. Banyak sekali lampiran yang jauh lebih besar, jadi Anda harus melihat urgensinya. Jangan kemudian tidak Anda pakai analisis, kemudian Anda lampirkan gitu. Hanya untuk kebak-kebak, hanya untuk memenuhi enggak. Nah, jadi sekali lagi sebelum mengakhiri presentasi saya, pesan saya dalam menyusun harus menggunakan pedoman ilmiah dengan berpedoman pada apa yang saya sampaikan, sekaligus teknik penulisannya sesuai dengan pedoman penulisan yang ada di Badan Diklat. Kemudian otentisitas keaslian dari karya Anda itu menentukan genuinitas, pemikiran yang otentik dari saudara itu menentukan nilai bobot Anda, siapapun pengujinya. Nah, siapapun pengujinya, kalau memenuhi standar itu saya yakin akan memberikan nilai yang maksimal. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya berpesan, buatlah karya yang otentik, asli karya Anda sendiri. Kemudian mulai sekarang langsung tentukan judul, latar belakangnya, permasalahan, kemudian nanti akan saya ACC lewat email, yaitu christiana_yuti@yahoo.com. Saya ulangi lagi, christiana_yuti@yahoo.com. Nanti setelah ACC Anda silakan menulis sesuai dengan sistematika yang Anda susun. Jadi judul, latar belakang, permasalahan, kemudian saya ACC, sekaligus di situ ada sistematikanya apa. Sistematika tentu harus disesuaikan dengan judulnya itu. Dikirim ke christiana_yuti@yahoo.com. Nah, demikian penjelasan singkat short lecture yang kami sampaikan terkait dengan penulisan KKP. Semoga Anda bisa mempedomani, menuangkan karya. Setiap hari tulis saja, tulis, jangan sampai ditunda-tunda. Jadi kalau karya KKP itu kurang lebih misalnya 70 sampai 100 halaman, Anda menulis itu sehari 10 lembar saja, itu berarti 10 hari sudah selesai. Jadi yang penting Anda konsisten, kemudian dengan sistematika yang jelas, kemudian memperhatikan metode penulisan ilmiah. Demikian saya sampaikan, terima kasih, selamat bertugas mengerjakan KKP. Ya.